Access granted. Pengertian payback period. Payback period adalah periode yang dibutuhkan untuk menutup kembali pengeluaran investasi atau initial cash investment. Artinya, kurun waktu yang dibutuhkan agar bisa menutup kembali pengeluaran saat investasi dengan memakai pro-cash atau aliran neto alias net cash flow. Payback period menurut para ahli, yaitu menurut Dian Wijayanto, menjelaskan bahwa payback period adalah satu periode yang dibutuhkan untuk bisa kembali atau mengembalikan dana yang sudah digunakan dalam suatu investasi. Menurut Abdul Jalid, memiliki pandangan tersendiri terkait payback period. Menurutnya, payback period adalah suatu perkiraan jangka waktu kembali pada suatu investasi yang sudah dilakukan dengan suatu profit yang didapatkan. Menurut Bambang Rianto 2004, mendefinisikan rumus payback period sebagai teknik menutupi kembali modal yang dikeluarkan pada investasi dalam periode tertentu dengan menggunakan aliran cash neto. Kelebihan 1. Dapat digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi yang punya risiko besar dan sulit. 2. Bisa digunakan untuk menilai dan memilih dua proyek investasi yang mempunyai rate of return dan risiko yang sama, kemudian bisa memilih investasi yang jangka waktu pengembaliannya cepat. 3. Cara penghitungan cukup sederhana, bisa digunakan untuk memilih beberapa alternatif investasi. 4. Analisis sederhana dan mudah, dapat dihitung untuk menentukan lamanya waktu pengembalian dana yang investasinya kembali. 5. Memberi informasi mengenai lamanya break-even point sebuah proyek investasi. 6. Dapat dipakai sebagai alat pertimbangan risiko. Hal ini karena semakin pendek payback period, semakin pendek pula risiko kerugiannya. Adapun kekurangan dari payback period yaitu yang pertama, tak memperhitungkan penerimaan investasi atau proses yang diperoleh setelah periode pengembalian tercapai. Yang kedua, mengabaikan time value of money sebuah investasi. Yang ketiga, tak bisa memberi informasi soal tambahan value untuk perusahaan. Yang keempat, tak memperhitungkan tingkat likuiditas perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima, digunakan untuk mengukur kecepatan kembalinya dana, yang artinya tidak mengukur keuntungan proyek pembangunan yang telah direncanakan. Yang keenam, tidak membedakan antara proyek yang membutuhkan investasi kas yang berbeda. Yang ketujuh, tak memperhitungkan biaya untuk mendukung investasi, termasuk selama payback period. Yang kedelapan itu ada mengabaikan nilai sisa dari investasi. Rumus untuk menghitung payback period yaitu 0 sama dengan min P ditambah N1 sigma T sama dengan 1 AT dikali P per F dikali I persen dikali T, dimana keterangannya itu T sama dengan periode, AT sama dengan aliran kas yang terjadi, N1 sama dengan periode pengembalian yang dihitung, I sama dengan investasi atau persen. Sebuah mesin perakit otomatis bisa dibeli dengan harga 18 juta rupiah dengan nilai sisa 3 juta rupiah. Mesin ini diestimasikan bisa menyumbangkan pendapatan 3 juta per tahun. Apabila perusahaan memperkirakan umur ekonomi mesin tersebut adalah 10 tahun, apakah perusahaan sebaiknya membeli mesin tersebut? Gunakan metode payback period. A. Dengan menganggap tingkatan pengembalian sama dengan 0. B. Dengan menggunakan tingkatan pengembalian I sama dengan 15%. Penyelesaian. A. Apabila diasumsikan tingkat pengembalian sama dengan 0, maka dengan persamaan 4.24 diperoleh O sama dengan 18 juta ditambah N dalam kurung 3.000 ditambah 3.000, N sama dengan 5 tahun. B. Apabila menggunakan I sama dengan 15%, maka berdasarkan persamaan dalam kurung 4.22 diperoleh
O sama dengan negatif 18 tambah sigma I sama dengan 1 AT dalam kurung P per F 15% koma T tutup kurung. Nilai sisa sebesar 3 juta rupiah diasumsikan tetap berlaku dan tidak tergantung berapa lama mesin tersebut dipakai. Dengan demikian, persamaan di atas bisa dimodifikasi menjadi O sama dengan negatif 18 juta ditambah 3 juta dalam kurung P per A, 15% N tutup kurung ditambah 3 juta dalam kurung P per F, 15% N tutup kurung. Untuk mendapatkan nilai N dan persamaan di atas benar, maka dicoba beberapa nilai dan akhirnya dilakukan interpolasi dari dua nilai N yang menghasilkan nilai di atas dan di bawah 0. Bila dimasukkan N sama dengan 12 tahun, maka ruas kanan dari persamaan di atas menghasilkan nilai 89.100. Sedangkan bila dicoba N sama dengan 16 tahun, maka hasilnya adalah 183.300. Dengan melakukan interpolasi diperoleh N sama dengan 15,3 tahun. N lebih besar dari estimasi umur ekonomis mesin tersebut, maka diputuskan untuk tidak membelinya. Dari contoh ini bisa dibuktikan bahwa metode payback period yang tidak memperhitungkan faktor bunga seringkali akan mengakibatkan keputusan-keputusan yang salah.